So angeless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Ya, senang sekali bisa hadir kembali di persekutuan doa PDTK. Apa kabar? Ya, harusnya anak-anak Tuhan apa kabar? Saya selalu jawab, saya diberkati Tuhan. Amin. Ya, temanya pengharapan dan keinginan. Ya, tapi ada versus. Sebetulnya sih ya, pemahaman yang saya paham artinya pengharapan dan keinginan itu harus berjalan bersama. Jangan cuma berharap tanpa punya keinginan. Tapi sebaliknya hanya berkeinginan tapi tidak berharap. Artinya di mana ada pengharapan maka pasti ada keinginan, di mana ada keinginan pasti ada pengharapan. Oleh sebab itu mari kita lihat firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa katanya? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang keduanya di situ dikatakan Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, pertama, kekristenan Anda harus mengalami sebuah perubahan. Perubahan itu diawali dari pola pikir kita. Nah, pola pikir kita itu akan berubah karena telah terjadi satu perubahan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Perubahan bukan dari luar yang merubah hidup kita, karena itu merupakan natur hidup kita yang lama. Segala sesuatu yang dari luar pasti menghamiri setiap kita. Karena kita nggak punya blok untuk menolak itu. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Allah menciptakan kita segambar serupa sujud dengan Dia. Dan hukum ekonomi Allah berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Dan tujuannya untuk berkuasa serta menaklukkan segala sesuatu ciptaan yang lain, yaitu langit dan bumi. Itulah rancangan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan dunia berkuasa atas kita, tetapi kita yang berkuasa atas dunia. Karena itu merupakan kehendak dan gambaran Allah yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Tujuannya apa? Agar berkuasa, mengikuti sistem daripada kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi lihat apa yang terjadi, manusia jatuh di dalam dosa. Apa sih dosa? Pilihan yang salah. Pilihan yang salah yang tidak menaati kehendak Tuhan, tetapi mengikuti keinginan hatinya sendiri. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka lihat, bloknya itu hilang. Manusia terbentuk dari apa yang ada di sekelilingnya. Terlebih lagi mewarisi dosa asal. Adam dan Hawa dilahirkan segambar serupa dengan Allah. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, setelah dia berprokreasi, dia Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Amin. Tegas. No more excuse. Laki-laki dan perempuan itu Tuhan ciptakan. Tujuannya nggak ada lagi lain agar berprokreasi, menghasilkan keturunan ilahi agar berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Tapi sebelum sempat berprokreasi, Adam dan Hawa sudah jatuh. Sehingga lihat, pada waktu Adam dan Hawa berprokreasi, dia menghasilkan keturunan segambar serupa dengan Adam itu sendiri. Sudah bukan lagi gambar rupa akibat dosa. Oleh sebab itu manusia perlu anugerah serta diselamatkan. Kenapa anugerah? Karena manusia gak akan pernah mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia perlu satu kekuatan yang luar biasa yang menolong dia.
Dan untuk itu diperlukan anugerah. Dan anugerah itulah yang Bapak berikan kepada setiap kita. Karena dia tidak punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Anugerah itu yang Bapak sendiri berikan melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu keselamatan menjadi sesuatu yang paling penting. Kekristenan bukan hanya sekedar agama terus keturunan. Bukan cuma sekedar menghadiri ibadah, persekutuan, bla 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 bla. Oh, oke, itu bagus. Tapi yang paling utama nggak ada lagi pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Tanpa itu hanya keagamawian saja, seremoninya saja, orang suci saja. Kenapa? Karena kesucian dibentuk dari pola pikir kebiasaan. Tetapi jika dia ada dalam hidup kita, maka lihat terjadi sebuah perubahan. Perubahan itu di dalam kita. Sehingga yang di luar itu nggak akan sanggup lagi mampu merubah hidup. Karena kita punya satu pribadi yang kokoh, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Allah itu adalah kasih. Bukan kita yang mengasihi dia lebih dulu, tapi dialah yang mengasihi kita. Dan Allah yang merupakan Allah itu adalah kasih. Pada waktu dia selamatkan kita, dia hadir dalam hidup kita, bukan dia berbagi kasih. Tetapi dia sendiri penuh kasih itu ada dalam hidup kita. Wow. Amin. Allah bukan berbagi kasih, kasihnya dipecah-pecah. Tidak, tetapi kasih itu tuh yang ada di dalam hidup kita. Nah, berdasarkan itu tuh pertobatan dan kelahiran baru dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka lihat Anda mempunyai satu pola hidup yang baru, Anda menemukan kembali jati diri kita. Jati diri kita sesuai dengan apa yang ada di dalam kita loh. Haleluya. Amin. Jika yang di dalam kita adalah Tuhan, maka jati diri kita itu jati diri di dalam roh itu sendiri. Sehingga Tuhan melihat kita bukan lagi melihat sesuatu yang lain, tapi dia melihat karena ada rohnya di dalam setiap hidup kita. Amin. Dan roh itu gak bisa kecewa, dia gak bisa sedih. Dan gak bisa sakit, saudara. Dan dia dalam hidup kita. Pernah Tuhan kecewa? Pernah? Enggak, kamu sering kecewa, dia gak pernah kecewa. Roh sakit bisa, roh bisa sakit? Ya bisa. Yang bisa sakit siapa? Jiwa. Oleh sebab itu banyak orang sakit. Makanya harus datang ke DPK. Biar jiwanya pulih. Haleluya. Amin. Nah itu dia. Nah roh itu udah jati diri itu tuh. Yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Nah kita punya jati diri itu. Nah jati diri yang baru itu ada dalam hidup saya. Karena lihat tuh sesuatu yang di dalam membentuk karakter keluar kita. Dulu waktu saya masih di dalam dosa, maka karakter, tabiat, kelakuan dosa yang keluar. Sekarang setelah dia dalam hidup kita, wow kelakuan dia yang keluar melalui hidup saya. Haleluya. Makanya dari preman jadi hamba Tuhan. Bilang maksudnya kamu posisi mana, gak boleh abu-abu. Loh, perbuatan saya kan yang memang kelihatan kasar gitu kan. Yang halus-halus nggak kelihatan sama judulnya kejahatan. Tapi begitu dia ada, maka sesuatu terjadi di dalam hidup ini. Nah dari sejak saat itu tuh Tuhan minta. Kan kita hidup dalam roh itu, makanya suka nggak ngawang-ngawang gitu. Kadang-kadang kita minggir. Ada orang hidup dalam roh, kayaknya susah disusah. Sehingga itu yang seringkali membuat salah paham. Ada karismatik lah. Pak Stephen Tong lah, ngomong begini karismatik dibilang sesat lah, lu jangan makan perjamuan loh Pak Stephen. Protesan, kenapa? Padahal pada waktu kamu gak bisa menerima saudara-saudaramu apapun yang mereka, aliran mereka, kamu gak layak sesungguhnya memecahkan roti itu. Perjamuan kudus. Juga didengar Pak Stephen Tong. Kalau dia kan guru besar, Jeki cuma mantan narapidana. Kalau dia begitu-begitu semua yang anggap karismatik ini, dia nggak layak makan tubuh dan minum darah Yesus. Itu tuh yang buat menjadi sakit katanya. Kenapa? Karena dia menyatukan. Amin. Amin. Kalau dia menyatukan, kenapa kamu bisa-bisa? Bilang sebelahnya.
Perlu pemulihan jiwa. Amin. Amin. Nah sekarang setelah sesuatu jati diri dan identitas saya kan baru. Ini tabiat nih, kelakuan tuh, jiwa yang sudah berurut akar dari sejak lahir, tempat manifestasi dosa dari 0 sampai 30 tahun. Kan gak langsung berubah. Tetapi keinginannya sudah hilang dalam sini. Tapi konsep ini nih, yang berurut akar ini perlu berubah. Supaya bisa mengaplikasikan jati diri saya di dalam roh itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Di alam jasmani. Orang seringkali ngeroh. Ngeroh melulu. Waduh. Nah roh itu sih dia perlu diaplikasikan, dinyatakan hingga bisa termanifestasi di alam jasmani. Nah kuncinya dari roh ke jasmani adalah jiwa kita. Haleluya. Amin. Berubah. Perubahan dengan cara bagaimana? Roh Kudus akan tuntun kita. Punya satu keinginan, kerinduan ilahi. Untuk apa? Ya pasti nggak ada lagi lain. Baca dan renungkan firman. Jangan pernah tinggalin. Anda baca dan renungkan firman. Karena itu penting buat setiap kita. Karena itulah yang merubah hidup kita. Haleluya. Amin. Berubah. Saya hari ini jadi seorang hamba Tuhan dari sejak 29 tahun lalu. Bertobat 29 tahun lalu. Tapi hari lepas hari sampai hari ini firman harus terus saya baca. Kenapa? Gak mungkin bisa hidup tanpa firman. Kenapa? Karena roh kehidupannya sudah ada di dalam kita. Amin. Nah kalau roh kehidupan ada, pasti dia juga akan rindu ngajar setiap kita melalui kebenaran sabda firman Tuhan. Baca firman masih amin? Ya atau enggak sedikit ekstrim masih hidup? Ingat ya, begitu ada kemauan bete nih firman. Ingat tuh, waduh, saya hidup nih, saya hidup. Jangan turutin. Karena kenapa? Itulah yang akan merubah setiap kehidupan kita. Amin. Dan selanjutnya setelah itu apa yang terjadi? Hubungan kita dipulihkan. Kita sekarang punya hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Ingat ya, barang siapa mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Roh Tuhan itu hidup di dalam setiap kehidupan kita. Ingat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga ia telah apa? Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak melainkan beroleh hidup. Jangan stop hanya sampai tidak binasa ya. Anda memperoleh hidup yang kekal. Itu yang paling utama. Namun pertanyaan, hidup kekal itu kapan dan di mana? Hidup kekal kapan dan di mana? Bukan di surga ya. Haleluya. Itu mah udah pasti. Tapi hidup kekal nggak ada lagi lain. Yang punya surga itu dia sekarang ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Sehingga kita teduh tenang. Ini yang dia mau. Pemahaman, pengenalan akan dia. Hubungan yang dipulihkan. Artinya apa? Pengenalan akan dia. Hidup kekal itu kenal akan dia. Nah kalau kenal, intim dengan dia. Dan dia ada di dalam kita. Sekali-kali dia nggak tinggalin kamu. Apakah dosamu dia bisa melepaskan kamu? Apakah dosamu Allah akan melepaskan kamu? Ya iyalah cuman kita segelintir. Enggak terus masa terus dibunuh. Enggak, kita kan belajar. Padahal waktu kamu berbuat dosa apa? Tuhan melepaskan kamu? Hah? Tuhan enggak. Sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Tolong jangan ngeroh banget. Lihat orang berdosa turun api dan langit bakar, jangan. Tuhan itu selalu di pihak kita. Kamu berbuat dosa apapun juga, dia nggak akan pernah tinggalin kamu. Oh berarti kita boleh dong Pak bikin dosa. Ya, makanya jangan sakit ji. Nah itu dia, haleluya. Sekali-kali
Dan pada waktu kamu jatuh dalam dosa, apakah Tuhan gak berpihak kepada kamu? Apakah dia menghakimi kamu? Enggak, dia tetap berpihak kepada kita. Gak ada dosa yang harus diampuni. Kecuali kamu melepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Kok enak banget ya? Siapa bilang gak enak ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan gak enak, yang gak enak Tuhan udah selesaikan di atas kayu salib. Udah selesai, haleluya. Amin. Tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni. Apapun kesalahanmu, Tuhan tetap berpihak kepada kamu. Nah, cuman Tuhan minta, jangan terus dong keluar dari anugerahnya. Sehingga engkau hidup di dalam penghakiman. Yang menghakimi bukan Tuhan. Yang menghakimi adalah dosamu sendiri dan dirimu sendiri mengintimidasimu. Otomatis nanti masyarakat juga pasti akan mempunyai penilaian buat kamu. Kamu gak berubah, akhirnya terhakimi kamu. Amin. Anak Tuhan kadang-kadang jangan menghakimi kita. Ya kita gak menghakimi, tapi dari yang kita lihat, kita boleh berikan penilaian dong. Haleluya. Amin. Nah, sekalipun Anda buat salah, sekalipun Anda berdosa, sekali-kali Tuhan gak pernah tinggal di kita. Yang dibutuhkan sudah ngerti bahwa dia adalah Bapa yang baik dalam hidupmu. Amsal 24:16 berkata, sekali 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pun bangkit. Amin. Ingat ya, ini ilustrasi aja. Jangan gue baru 5 kali nih. Ya si 2 lagi. Jangan dong. Jangan dong. Apalagi ngutang baru 5 kali, ngutang nih kurang 2 kali ngutang. Jangan dong ya itu. Ini merupakan satu perumpamaan hikmat lah. Hikmat Tuhan artinya kasih Tuhan tuh gak terbatas. Dengan kesalahan pelanggaranmu, dia tetap Tuhan yang mengasihi kamu. Amin. Pada waktu kamu salah nih, kamu merasa takut gak? Masih kan tertuduh restari. Takut ketahuan, insecure, bahaya. Kalau udah insecure, berbahaya. Kenapa? Karena takut ketahuan. Ya beresin dong sama Tuhan. Tuhan, sorry. Ampun, maafin saya Tuhan. Anak saya bukan buat salah gak? Apakah dia? Ya anak saya tetap. Antara dia punya salah dengan pribadinya. Bisa. Amin. Kadang-kadang dia lakukan sesuatu. Saya bilang, kamu tuh tolol. Bukan dia, semuanya tolol. Dalam tindakanmu ini kamu tolol. Tapi kamu secara keseluruhan enggak tolol. Amin. Kadang-kadang orang Kristen kalau marahnya anak cubit-cubit. Kayak bapak lo, kayak emak lo. Dia anak saya, dia punya bisa salah. Salah karena dia gak paham, dia gak ngerti. Kesalahannya saya ampuni. Dia datang nangis, ya sorry, saya perbaiki saja. Tapi apakah itu memutuskan hubungan saya dengan dia? Oh gak bakal. Bahkan untuk menebus kesalahannya saya berani bayar untuk dia. Haleluya. Jangan diulang. Amin. Amin. Mana lebih senang buat dia dihakimi, dimarahin atau dia tahu ada bapaknya? Sekalipun dia bersalah. Amin. Harus tahu anak saya waras. Hubungan yang diperbaiki. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita nggak hidup dari masa lalu kita. Dan Tuhan nggak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Amin. Buktinya, saya punya masa lalu yang hancur begitu. Jadi biar gimana tiap tahun masih ngundang aja. Berarti itu mencerminkan bahwa Anda juga bisa melihat sebagaimana Tuhan lihat saya. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu saya. Dia tertarik dengan kita sekarang. Dan dia punya antusias yang besar. Untuk melakukan perkara-perkara besar ke depan bersama dengan kita. Wah, gak ada yang tepuk tangan. Karismatik dikit lah, haleluya. Amin. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu. Kenapa? 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, apa katanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow. Yaitu mereka yang percaya dalam nama. Kita tuh anak Tuhan, keren gak? Apalagi saya
sampah masuk. Sekarang saya tahu loh, jati diri saya, posisi saya itu saya enakan cukup. Dan karena saya tahu roh kehidupan sudah ada dalam hidup saya, tenang aja. Punya gak keinginan-keinginan? Aduh keinginan tuh, ya kadang-kadang lihat temen pakai jam tangan 12 ember. Tuh, sepatu setiap minggu gak ketemu lagi. Saya punya gak keinginan untuk seperti itu? Punya, boleh gak? Boleh. Cuman itu kira-kira bermanfaatkah buat saya? Enggak juga. Tapi saya pergi pelayanan penjara. Saya keluar 30 juta, 35 juta. Sekali jalan setiap bulan. Ini udah hampir setahun sebulan ya. Ada coba ya. 12 kali 30 berapa? Banyak ya kan? Betul. Sepatu gonta ganti tiap minggu. Itu bulan pelayanan penjara LP Cipinang. Setiap bulan 5 juta. Ya itu harus keluar. Nggak ada kolektor, penjara nggak ada. Belum ada persekutuan doa kecil yang ngurusinnya oma-oma. Sekali ibadah 2 juta setiap Rabu. Ya, itu nggak pernah berhenti. 2 juta belum pelayanan anak muda paling tidak 2 juta. Udah hampir 20 juta. Hampir berapa jadi kurang lebih hampir 60 juta untuk pelayanan. Itu gue mau. Ya. Amin. Keinginannya itu sudah berbeda. Dan yang dikejar juga bukan bangun fasilitas sarana. Enggak. Yang dikejar adalah jiwa-jiwa. Jiwa. Itu tuh keinginan itu. Di tengah keinginan uang yang banyak bagaimana caranya? Tuhan minta agar kita berpengharapan. Gampang berpengharapan sedangkan yang kita lihat kebutuhan itu ada banyak. Saya sampai pernah nyerah Tuhan kan tahu saya nggak suka kirim-kirim proposal. Karena selama kita kenal saya masukin proposal dulu. Pasti check out, gue nggak diundang lagi di sini. Udah masa lalu begitu ngomong proposal lagi pantas lu bertobat bener. Itu dia. Nah masa lalu itu bukan berarti juga jelek. Masa lalu itu juga bisa jadi benteng buat. Amin. Yang lain mungkin berani minta proposal. Saya nggak berani. Kenapa? Yang lain lulusan sarjana teologi. Saya mantan preman. Berat. Itu tuh yang membuat saya nggak berani ke depan. Nanti akhirnya apa? Ya ternyata nanduk-nanduk juga. Amin. Dan saya berdoa Tuhan, kasih saya kerja aja untuk mencukupi hal ini. Tuhan, tinggal jawab, cuma saya bisa rasa dia smile saja. Akhirnya cuma satu. Tuhan kirim satu pengusaha yang khusus untuk mendanai pelayanan itu. Khusus untuk itu. Dan gak pernah terlambat. Udah sekian tahun. Pelayanan penjara dari 2011. Gak pernah terlambat. Kita bawa teman-teman hamba Tuhan. Pelayanannya ke penjara. Kasih persembahan kasnya. Biar dulu beda ya. Mau gereja ngasih itu beda. Kenapa? Karena kita gak ngurusin kos gereja. Haleluya. Uang yang ada bisa langsung. Jangan Pak Jeki kan pelayanan penjara pas udah jumlahnya. Terima kasih banyak Pak Jeki. Amin. Loh iya dong kalau memberi itu yang begitu dong. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena kan saya terimanya dari Tuhan dan tidak ada untuk pengurusan yang lain. Paling transportasi. Hotelnya juga hotel yang terbaik kalau di Cilacap. Enggak apa-apa. Amin. Enggak ada yang lainnya. Ya selebihnya dikasih aja memberkati hamba Tuhan. Supaya mereka ngerti juga pelayanan itu bukan cuma uber berkatnya. Tapi pelayanan itu uber jiwa-jiwanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Amin. Dan jangan pernah takut ya, 1 Yohanes 4:4, roh Allah yang dalam hidup kita jauh lebih besar ya dari segala roh yang dalam dunia ini. Ya. Jangan pernah takut, paling takut apa? Takut mati. Aduh, kita kan udah matinya cuma sekali, nggak 2 kali. Betul? Iya kan? Iya lahir 2 kali, matinya sekali ya sudah. Jadi kita nggak usah takut mati, berarti kita sekarang sudah hidup.
hidup. Haleluya. Sedangkan kematian kita secara jasmani, secara rohani telah ditimpakan kepada tubuh Yesus. Kita sudah memperoleh kehidupan. Amin. Dan kehidupan itu udah di dalam kita. Nanti seandainya kita pulang, gak usah pusing. Paling cuma pindah tempat aja. Haleluya. Amin. Loh, kakak saya meninggal KKR pujian penyembahan masukin ke TikTok itu viral banget tuh. Cara apa? Penguburan apa di rumah duka tuh kembangnya rose merah semuanya bukan putih. Ya, KKR pujian penyembahan, wow rame banget. Kata kenapa? Karena kita tahu dan dia juga tahu. Jangan nangisin. Temen saya juga repot tuh. Istrinya baru meninggal, matanya bengkak udah 40 hari masih bengkak lagi. Ya, sementara teman saya yang satu lagi kapan mati-mati, bini gue, aduh kacau. Ya udah off the record. Tapi saya bisa tanya nanti kalau mau tanya di sebelah gitu ya kan. Kita nggak usah pusing lah ya. Kenapa? Oleh sebab itu hubungan itu paling penting. Nah hubungan itu tuh yang akan menyelaraskan keinginan kita dengan pengharapan kita. Amin. Pengharapan itu pasti akan terjawab dan dipenuhi. Cuman keinginan kita dong, keinginan yang holy dong. Haleluya. Amin. Satu istri cukup. Jangan baca bang Mani. Coba babal lirik nggak boleh tak colok dari mata. Ya satu istri cukup, udah cukup lah. Aduh mau kemana kan hubungan suami istri cuma di dalam dunia. Ya kita di surga udah nggak ada loh istri gue. Ada yang nanya emang di surga gak ada suami istri? Oh nggak ada, repot ntar perlu penghulu repot, pencek konseling di surga repot. Gaduh. Ya suami istri hubungannya cuma di dalam dunia. Sebab itu selama kita masih dalam dunia, ya respect lah dengan pasangan kita. Buat komitmen dengan Tuhan, dialah salah satunya. Sehingga nanti yang memisahkan kita pada waktu kita pulang ke surga. Amin. Nah oleh sebab itu hubungan itu penting. Supaya kenapa? Yang mempunyai surga udah dalam hidup kita. Kalau enggak nanti kalau kamu ke surga takutnya disuruh balik. Kenapa? Kamu cari Yesus, mana Yesus? Gak ketemu Yesus. Kenapa? Karena dia gak punya hubungan dengan kamu dari saat sekarang ini. Amin. Hei dong sesuatu yang ke depan itu ditentukan dengan saat sekarang ini. Amin. Yakin dan percaya ya bahwa roh Allah dalam hidup kita jauh lebih besar. Yang jahat, he can touch no. Dia gak akan pernah mungkin dia sentuh kita. Yang jahat gak dia sentuh. Kecuali kamu yang penjahatnya. Tapi kalau kamu lahir baru bertobat, kamu ada dalam khotbah ini. Yang jahat itu gak bisa gitu. Mana lebih besar otoritas babi atau iblis? Gila udah S1, S2, PDPK udah berapa tahun sih? Sorry. Mana lebih besar otoritas babi atau iblis? Jangan pernah kasih tanggung sama iblis. Amin. Bilang sama sebelah, jangan gede-gedein iblis. Ngomong sama dia, jangan gede-gedein. Ya kan kadang-kadang aduh dalam roh juga. Ya ada ini kalau doa pembuka. Setan iblis aku tengking keluar dari tempat ini. Kenapa mau tangan tengking? Belum lagi lewat tempat gelap numpang anak siapa mau. Ya udah enggak lagi lah. Amin. Kita enggak ada gitu. Dongeng nenek-nenek tua itu tuh. Tolong iblis dia enggak ada, jangan dia ada-adain. Dia ada tapi kamu enggak boleh mengadakannya. Supaya dia tetap tidak ada dalam hidupmu. Contoh, babi dengan iblis, otoritasnya yang lebih besar babi. Babi. Coba lihat pada waktu Yesus nyebrang danau Galilea dihantam badai, dihajar supaya nggak sampai ke situ, tapi akhirnya sampai. Dan dia sampai di Gerasa, akhirnya pada orang lari-lari yang kerasukan roh bersujud di hadapan dia. Padahal itu orang nggak bisa diatasi, nggak bisa disentuh, direap juga nggak bisa, digari copot terus. Saya pernah ngurus rehabilitasi sih dulu. Itu dia lebih. Dia tersungkur dan dia bilang, mengapa engkau dengan aku anak Allah? Waktuku belum tiba untuk menghukum aku. Artinya begitu dari Yesus dia ngerti. Ilegal dia. Kenapa? Dia menempatkan tubuh manusia. Ilegal. Dia sujud, dia bangun. Terus apa? Dia keluar, terus dia minta apa? Suruh aku untuk ke babi-babi.
Kalau dia perlu izin, kira-kira dia punya otoritas gak atas babi? Tidak. Berarti siapa lebih besar otoritas? Babi apa dia? Bilang mas sebelahnya, paham. Gue gak tega juga. Amin. Coba jangan dihada-hadain ya. Takut. Udah. Apalagi opung-opung zaman dulu kalau cerita. Jangan dengerin lah itu. Tepis tuh ya. Jangan kasih panggung dia dan dia gak bisa masuk. Dia cuma bisa kasih ide. Kasih ide kan kita sudah ada firman. Ada pemikiran, sini bukan. Tolak dong. Amin. Dan selanjutnya juga apa lagi? Sakit penyakit. Sakit penyakit dari Tuhan bukan? Bukan. Berarti kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan legal atau ilegal? Kalau ini ilegal mesti tolak atau terima? Kamu selama ini? Ya itu. Polos, iya. Nah itu bedanya pemahaman yang berbeda. Menurut mereka babi itu haram. Padahal pemahamannya kita ini, betul? Babi nggak ada haram, kita potong, makan rame-rame kita panggang, haleluya, amin. Itu pemahamannya. Nah, cuman itu tadi itu segala sesuatu yang ilegal dengan jati dirimu dan identitasmu itu harus, amin. Nggak gampang tuh. Jadi di musim flu nih, ada musim bapil apa itu? Bapilok. Aduh teman dari Manado, anak kebeningan tuh. Opa pastor ini ada bapil lah ya, singkat-singkat aja ya. Saya coba bilang, sehat ya, sembuh ya, ilegal itu semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan gak mau kamu sakit. Karena dia penyembuh, berarti Tuhan gak pernah kasih dia sakit penyakit. Saya berdoa, kamu sepakat orang tua berdoa. Sembuh dalam nama virus, bakteri, alergi, lepas dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sembuh tuh, langsung makan lahap lagi. Segala sesuatu yang ilegal jangan izinkan, amin. Perasaan badan gak enak, kasih garam kecap biar enak. Jangan diikutin, haleluya, amin. Karena itu semua ilegal. Ya, jangan bertakut. Tentang keuangan juga bagaimana, jangan khawatir tadi seperti tadi aja. Untuk pelayanan itu keuangan datang aja, itu nggak usah pusing. Kebutuhan keperluan kan ya. Mobil udah 10 tahun tuh nggak ganti-ganti, oke aja. Amin. Amin nggak? Walaupun dia mobil itu keren tuh, mobil listrik, baik-baik kesetrum. Ya kan, anak-anak muda kan, ya kan, waduh, tetap aja. Ini nanti pada waktu kalau memang Tuhan mau ganti. Ya, nggak usah kredit lah. Mau bayar gimana? Ntar gue restoran lo pelayanan. Curcol. Ya, jadi nggak usah takut tentang hal yang seperti itu, percaya. Uang surga yang punya surga aja udah ada dalam kita. Haleluya. Amin. Dan saya rindu agar semuanya kita ya selama Tuhan mau kita umur panjang, dengan panjang umur akan kenyangkan engkau. Dan di sepanjang umur itu lihat Anda termasuk anak-anak Allah yang memperbaharui muka bumi. Generasi di bawah kita itu adalah generasi yang memperbaharui. Dunia kan ada sistemnya, sistem kerajaan Allah yang sudah jatuh sekarang dikembalikan sistem itu. Kita ada di lane-nya itu sehingga memperbaharui semua muka bumi. Amin. Bersyukur bapaknya preman, anak-anaknya cie. Berdiri dulu, salam dulu sama tante om sini. Berdiri dulu. Nama. Saya nanya kamu, nama. Efraim yang jelas. Efraim siapa? Oh, ada. Oh ya udah. Oke. Ya. Oke. Ya udah cukup ya, udah lama ya. Oke, cukup ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk khotbah yang mengencourage agar semua teman-teman datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan terima kasih juga untuk ada pemuritan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa juga untuk kuasa-Mu bekerja. Kuasa kesembuhan-Mu ada di tempat ini. Kuasa pemulihan-Mu ada di tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, segala sesuatu yang ilegal, Anda nggak boleh menyetujuinya. Tuhan mau Anda sehat, karena Dia telah mencurahkan darahnya mati untuk kesehatan kamu, sehingga kamu punya jati diri yang baru, ada roh Allah dalam hidupmu, itulah jati dirimu. Rohmu nggak akan pernah mungkin sakit.
Oleh sebab itu roh itu melalui pemikiran lah menjadi masuk ke dalam alam jasmani. Rohmu sehat maka jiwamu sehat dan otomatis tubuhmu sehat. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jika ada yang sakit, kalau saudara mau berdoa dengan saya, saudara boleh angkat tangan dari tempat duduk saudara. Kita semua tundukkan kepala, kita mensupport doa teman-teman kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami lihat setiap pribadi lepas pribadi. Kesembuhanmu terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan kiranya kuasa pengurapan Roh Kudus yang sudah ada di dalam pribadi lepas pribadi tempat ini boleh mengalir terpancar keluar dengan deras. Kasih damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemikiran yang baru. Sehingga kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami dalam roh, hidup masuk dalam malam jasmani. Sehingga orang boleh melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat dan umat menempati para pengurus PDBK yang telah setia sekian tahun terus memelihara peribadahan ini. Berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Saya kembali.